Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mafia Sisri dengan NIM 2204232 yang merupakan mahasiswa salah satu dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai budaya organisasi sektor publik, yang mana materi ini merupakan salah satu bagian pada mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nora Ika Putri, SIP MSI. Pengertian lanjut pada materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang dibagikan dan diterima oleh anggota organisasi. Nah, dalam sektor publik, budaya organisasi mempengaruhi cara kerja, interaksi, dan pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Penerapan budaya organisasi dari sektor publik. Budaya organisasi di sektor publik dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan budaya organisasi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung tercapainya tujuan dari organisasi. Kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi budaya organisasi sektor publik. Tantangan dalam menerapkan budaya organisasi di sektor publik. Sektor publik memiliki struktur organisasi yang kompleks dan banyaknya departemen yang berbeda, sehingga dapat menjadi tantangan dalam menerapkan budaya organisasi yang konsisten dan efektif. Resistensi terhadap perubahan juga dapat menjadi hambatan dalam menerapkan budaya organisasi sektor publik. Beberapa karyawan mungkin tidak siap untuk mengadopsi perubahan baru dan mempertahankan tradisi yang sudah ada. Kemudian pentingnya budaya organisasi dalam sektor publik. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam budaya organisasi yang baik dalam sektor publik, sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Budaya organisasi yang positif dan inklusif membantu sektor publik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi budaya organisasi, yang pertama itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dan visioner dapat menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk menerapkan budaya organisasi yang diinginkan. Selanjutnya itu nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi menjadi landasan implementasi budaya organisasi, dan nilai-nilai ini harus konsistensi dengan tujuan dan misi organisasi. Kemudian komunikasi yang efektif antara anggota organisasi merupakan kunci dalam menyampaikan dan memperkuat budaya organisasi. Kemudian reward sistem reward yang adil dan transparan dapat mendorong anggota organisasi untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang diinginkan. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan budaya organisasi yang baik di sektor publik, yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat. Memiliki kepemimpinan kuat dan berkomitmen untuk mengembangkan budaya organisasi yang baik. Yang kedua itu komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang efektif antara semua anggota organisasi untuk memastikan pemahaman dan kesepahaman terhadap nilai budaya organisasi. Yang ketiga, pemberdayaan dan kolaborasi, mendorong pemberdayaan dan kolaborasi antara anggota organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif dan saling mendukung. Adapun tantangan dalam menerapkan budaya organisasi sektor publik, yaitu yang pertama kompleksitas struktur organisasi. Nah, birokrasi yang rumit dan hierarki yang kuat dapat menghambat pengembangan budaya organisasi yang fleksibel dan inovatif. Yang kedua, penting untuk menyederhanakan struktur organisasi dan mempromosikan kolaborasi lintas departemen untuk menciptakan budaya inklusif dan responsif. Tantangan yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan. Pertama, budaya organisasi yang sudah mapan dalam satu pabrik seringkali sulit diubah. Yang kedua, penting untuk mengatasi resistensi dengan komunikasi yang efektif, melibatkan semua pihak terkait, dan memberikan alasan jelas dan meyakinkan mengenai pentingnya perubahan budaya. Faktor yang ketiga itu kurangnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja dapat menjadi tantangan dalam menerapkan budaya organisasi di sektor publik. Kemudian penting untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak dan mencari solusi kreatif untuk memaksimalkan pengaruh budaya organisasi dengan sumber daya yang terbatas. Faktor terakhir itu perubahan kebijakan yang cepat. Nah, perubahan kebijakan yang sering terjadi di sektor publik ini dapat mengganggu konsistensi budaya organisasi. Dan terakhir, pentingnya untuk memiliki fleksibilitas dan
adaptabilitas dalam budaya organisasi untuk menghadapi perubahan kebijakan yang cepat. Mungkin, demikian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga bisa bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.